Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat di pagi hari ini, sehingga dapat belajar bersama. Hari ini Pak Guru akan mencoba memaparkan materi yang ada di LKS halaman 3. Silakan nanti kalian simak baik-baik ya. Materinya yaitu tentang wawancara. Wawancara itu adalah tanya jawab antara dua belah pihak, takon-takonan. Jadi sing jenenge wawancara gue mesti wonge gue lebih sekang siji. Misalkan kalian juga sering melakukan wawancara sebenarnya sama orang tua, baik ibu maupun bapak. Ibu, hari ini masak apa ya? Nah, pada saat kalian bertanya dengan orang tua, itu termasuk dalam sebuah wawancara. Dalam wawancara itu ada yang namanya pewawancara dan ada narasumber. Jadi kalau narasumber adalah sumber berita atau yang memberikan informasi. Jadi pada saat kalian bertanya, "Ibu, hari ini masak apa?" Di sini ibu itu sebagai narasumber dan kalian yang bertanya itu sebagai pewawancara atau yang mencari informasi. Jelas ya? Adapun beberapa syarat wawancara di sini, yang pertama jelas ada pewawancara. Pewawancara kalau di pertelevisian itu namanya wartawan. Kalau dalam acara live itu ada yang menamakan host. Nah, kemudian ada narasumber. Narasumber adalah orang yang diwawancarai. Kemudian ada juga bahan pertanyaan yang perlu kita ketahui ya. Dalam wawancara itu harus ada persiapan atau hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum kita melakukan wawancara. Yang pertama yang perlu kalian perhatikan adalah menentukan maksud dan tujuan wawancara. Kemudian menentukan informasi yang akan dikumpulkan. Jadi ingin mengetahui apa ya? Kemudian menghubungi narasumber. Nah, menentukan kira-kira siapa ya sing bisa jawab. Kemudian menghubungi apakah yang bersangkutan atau beliau dapat diwawancarai. Jadi tergantung tugasnya. Kemudian jangan lupa menyusun daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan kira-kira engko aku ngarep ketemu arep takon apa ya. Nah, seperti itu. Kemudian setelah semua siap, kemudian tahap pelaksanaan di sini ada mengutamakan etika, berarti harus sopan ya. Bertanya harus sopan, kemudian menyampaikan pertanyaan dengan bahasa yang sopan. Usahakan sesuai dengan tingkat umur. Misalkan kalian mewawancarai orang tua itu tidak mengetahui bahasa Indonesia, taunya bahasa Jawa, ya kalian harus mencoba untuk menggunakan bahasa Jawa, bahasa Kromo. Kalau taunya bahasa Indonesia, jangan menggunakan bahasa Indonesia, jangan menggunakan bahasa Jawa, tapi gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian pada saat bertanya, kalian itu jangan sampai memotong pembicaraan. Kalau narasumber sedang berbicara, jangan pak, bu, jangan seperti itu. Tidak boleh memotong pembicaraan narasumber, biarkan narasumber berbicara sampai selesai terlebih dahulu. Kemudian agar tidak lupa, kalian harus mencatat ataupun merekam hasil wawancara. Kemudian setelah selesai mengakhiri dengan etika yang sesuai atau sopan. Berarti mengakhiri biasanya ya dengan mengucapkan permohonan maaf dan tidak lupa mengucapkan terima kasih. Dalam kegiatan resmi sebuah wawancara itu biasanya setelah melakukan wawancara yaitu membuat
laporan wawancara. Ya, kalian di tema sebelumnya sudah pernah membuat laporan, ya laporan sederhana ya. Mungkin tingkat laporan wawancara anak SD, SMP dan SMA itu berbeda. Kalau anak SD itu ya masih sederhana. Itu materi mengenai wawancara. Jadi wawancara intinya adalah tanya jawab untuk mencapai atau mencari informasi yang diinginkan. Kemudian Pak Guru akan menjelaskan lagi tentang keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam yang ada di Indonesia. Kalian bisa lihat di buku halaman 6 ya. Jadi hari ini kalian nanti cukup menyimak atau mendengarkan, memutar video ini ataupun membaca, sambil membaca juga boleh. Keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam yang ada di Indonesia. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ditemukan di alam dan dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup manusia. Jadi apa bae sing nang dhuwur bumi, ana sing nang njero lemah, sing dienggo nggo kebutuhan hidup manusia. Kebutuhan hidup kuwi ora mung nggo diplok dipangan tok, tapi bisa juga dipakai ya, digunakan itu bisa dipakai, bisa dimakan. Nah, tergantung bendanya. Sumber daya alam itu dibagi menjadi dua di sini. Ada sumber daya hayati, hayat atau biotik. Biotik intinya berarti sing urip, berasal dari makhluk hidup. Makhluk hidup ya berarti di sini ada tumbuhan, ada hewan. Hayat dikandung hayat, oh berarti hidup. Bio itu artinya makhluk hidup. Biologi, ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Nah, yang kedua ada non itu tidak, non hayati, tidak hidup, atau bahasa lainnya adalah abiotik. Sumber daya alam yang berasal dari benda tidak hidup atau mati. Di sini ada contohnya air, tanah, hasil tambang. Hasil tambang berarti hasil yang ditambang, biasanya hasil dari dalam tanah, keduk ya, bisa minyak bumi ya, bisa batu bara, pokoknya nang jero bumi. Kemudian kita lanjutkan gangguan keseimbangan alam. Gangguan, jadi alam itu bisa mengalami gangguan, diantaranya adalah faktor alam. Faktor alam berarti bukan ditimbulkan oleh manusia. Kalau secara agama ya itu karena Allah yang menghendaki ya. Seperti banjir. Banjir penyebabnya itu ya salah satunya hujan yang terus-menerus ya. Jadi angger udane terus nganti beberapa hari biasanya bisa menyebabkan banjir. Gempa bumi, gempa. Terus ada gunung meletus. Kemudian kebakaran hutan. Kebakaran hutan bisa disebabkan karena panas matahari yang berlebihan ya, tapi juga bisa disebabkan oleh manusia sendiri, mudah dibakar. Kemudian ada badai, ada tsunami, tanah longsor ya. Kemudian kerusakan alam karena faktor manusia itu bisa seperti menebang pohon secara sembarangan, berarti hutannya pada diteguri. Kemudian pembakaran hutan yang aja dibakar. Kemudian penggunaan pestisida secara berlebihan, nyemprot racunnya kakean. Nah, ujar-ujare kon gelis pada mati, walang sangite
tapi itu juga bisa merusak keseimbangan alam. Lah engko angger anu kenang banyu melu kenang racun mlebu maring kali, iwake pada mati. Lah sing ngombahi melu keracunan. Ya. Kemudian ada juga perburuan hewan secara liar, ada pembuangan limbah ke sungai, ya, limbah industri, limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga ya berarti buang sampah maring kali, bekas kumbuhan maring kali. Nah itu nanti akhirnya sungai pun akan tercemar sehingga keseimbangan alam pun akan rusak. Dadi sing mikine kaline akeh iwake dadi ora ana iwake, ya. Nah, bagaimana cara kita untuk menjaga kelestarian alam? Ya dengan cara misalkan sing jenengane tanah ben ora pada longsor ya digawe sengkedan. Nah, tanah berundak. Kadang ada juga yang menanam pohon di tanah-tanah yang miring. Kemudian agar tanah tidak tercemar, sungai tidak tercemar oleh limbah, ya limbah diolah kembali. Ya, kemudian menertibkan pembuangan sampah, misalkan dibuat lokasi tertentu dikumpulkan sebagai tempat pembuangan sampah. Kemudian batasi pengambilan sumber daya alam secara berlebihan. Nah, jadi sumber daya alamnya dibatasi aja kakean, nggo ngesuk-ngesuk maning. Apalagi SDA-nya itu adalah termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kalau digunakan atau diambil secara berlebihan pasti akan mengalami kepunahan sehingga anak-anak kita nantinya tidak dapat merasakan sumber daya alamnya karena sudah tidak ada. Kemudian upaya pembaharuan seperti reboisasi hutan sing gundul tanduri maning. Nah, mengembangkan flora dan fauna. Flora itu tumbuhan, ya. Tumbuhan sing langka, wijine darah tandur maning. Fauna itu hewan. Jadi pada saat kita misalkan menyembelih ayam, ya, mau dimasak, ya jadi sembelih kabeh. Dengah ana sing lanang, ana sing wadon. Kon mengko bisa ngendok, berkembang biak. Jika punya kelinci ya seperti itu. Jangan disembelih semua, jangan dijual semua. Ada yang disisakan agar tidak mengalami kepunahan. Kemudian di sini nanti kalian coba mengerjakan soal-soal, ya, yang ada di LKS halaman 8, ya, halaman 8 nih. IPA KD 3.8. Udah latihannya ini saja nih, ada 5 nomor. Di sini sebutkan dampak pengambilan sumber daya alam secara berlebihan. Yang ambil sumber daya kok akeh banget, serakah. Dan yang 2, di sini ada perburuan hutan secara liar. Di dalam tabel kalian disuruh memasangkan angger memburu hutan, perburuan hewan kayaknya ini, ya, perburuan hewan, salah ngetik, perburuan hewan secara liar. Akibatnya di sini ada, nanti berarti kamu pasangkan misalkan ya nomor 1 sama dengan yang mana, nah, nomor 2 sama dengan yang mana. Oke, sekian dulu kegiatan belajar hari ini. Yang belum paham sambil membaca lagi, walaupun sebentar, walaupun sedikit, luangkan waktu untuk belajar. Walaupun sedikit, yang penting kita paham, yang penting kita
tahu apa yang kita baca, jangan malas membaca, jangan malas belajar. Tuntutlah ilmu, gapailah cita-citamu, agar nanti kalian bisa menjadi anak-anak calon pemimpin bangsa Indonesia di masa mendatang yang hebat. Oke, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.